5 tahun istriku dihina mandul, bahkan ibuku sendiri memaksaku menceraikannya saat ia terbaring lemah di rumah sakit. Tapi malam ketika dokter mengetuk pintu operasi itu, semuanya berubah dengan cara yang tak pernah kami bayangkan. Halo sahabat Saka Bercerita. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like video, dan tulis komentarmu, karena dukungan kalian membuat cerita-cerita ini terus hidup. Mari kita mulai ceritanya. Pagi pertama setelah kepulangan kami terasa seperti rumah orang lain. Jam dinding berdetak pelan, namun suara itu terdengar lebih nyaring dari biasanya. Aku terbangun lebih dulu. Aruna sudah tidak ada di sampingku. Spray di sisinya rapi, seolah tak pernah ditempati. Aroma sabun dari kamar mandi masih tersisa tipis di udara. Di dapur, ia berdiri membelakangiku. Rambutnya diikat sederhana. Gerakannya teratur, presisi, tanpa jeda. Telur di wajan dibalik dengan satu sentuhan cepat. Roti tersusun rapi di piring. Kopi sudah diseduh. Pagi, sapaku. Ia menoleh sebentar. Pagi. Senyumnya ada, namun tidak sampai ke mata. Biasanya Aruna akan menghampiriku, menyodorkan cangkir sambil menyenggol lenganku dengan manja. Kadang ia memelukku dari samping, kepalanya bersandar di bahu. Pagi ini ia hanya meletakkan piring di meja, lalu duduk berhadapan tanpa berkata apapun. Kami makan dalam sunyi. Sendok menyentuh piring terdengar seperti sesuatu yang mengganggu. Aku mencoba mencari celah percakapan. Nanti pulang jam berapa? Lihat nanti. Jawaban pendek. Tidak ada penjelasan. Kamu ada lembur. Belum tahu. Aku mengangguk pelan. Tidak memaksa. Tidak menyudutkan. Namun di dalam dada, sesuatu terasa menggeser posisi. Seperti batu kecil yang jatuh ke dalam sumur. Pelan tetapi mengubah gema. Setelah sarapan, Aruna meraih tasnya. Ia berhenti sejenak di dekat pintu. Aku pikir ia akan mencium pipiku seperti biasa. Ia hanya berkata, "Aku berangkat dulu." Pintu tertutup. Suara klik kunci terdengar jelas. Aku berdiri beberapa saat, memandangi ruang tamu. Rumah ini tidak berubah. Sofa tetap empuk. Tirai tetap tergantung rapi. Foto pernikahan kami masih terpajang. Namun rasanya berbeda. Dulu, kehangatan tidak perlu diupayakan. Ia hadir begitu saja. Kini, bahkan udara terasa dingin. Hari berganti hari. Aruna tetap menjalankan rutinitasnya dengan konsisten. Ia tidak melakukan kesalahan mencolok. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada nada tinggi. Semua berlangsung normal. Justru itu yang membuatku tidak tenang. Normal yang terlalu rapi seringkali menyembunyikan sesuatu. Ia mulai tidur lebih awal. Lampu dimatikan tanpa banyak bicara. Ketika aku mencoba mendekat, ia selalu menemukan alasan. Besok pagi aku harus bangun cepat. Aku lagi nggak enak badan. Pikiranku lagi penuh. Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal. Namun jika diulang terus-menerus selama hampir sebulan, maknanya berubah. Aku mulai menghitung. Sudah lebih dari 30 hari tanpa sentuhan yang benar-benar utuh. Bukan sekadar soal fisik. Ini tentang jarak. Tentang penolakan halus yang dilakukan berulang-ulang. Suatu malam, aku terbangun karena layar ponselnya menyala. Aruna duduk membelakangiku. Cahaya biru memantul di wajahnya. Jari-jarinya bergerak cepat. "Kamu belum tidur?" tanyaku pelan. Ia terkejut. Terlalu cepat untuk sesuatu yang seharusnya biasa. "Iya, bentar lagi." Ia langsung mematikan layar, meletakkan ponsel di bawah bantal. Gerakan itu sederhana, namun tidak biasa. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya berbalik dan memejamkan mata. Di dalam gelap, pikiranku mulai bekerja. Sejak kapan ia menyimpan ponsel di bawah bantal? Sejak kapan ia terlihat gelisah ketika aku terbangun? Detail kecil seperti ini mungkin dianggap sepele oleh orang lain. Namun ketika kamu mengenal seseorang selama bertahun-tahun, perubahan sekecil apapun terasa seperti alarm. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti.
Aku tidak ingin menjadi suami yang paranoid. Namun naluri tidak muncul dari ruang kosong. Beberapa hari kemudian, Aruna pulang lebih lambat dari biasanya. Waktu menunjukkan hampir pukul 9 malam. Ia mengirim pesan singkat bahwa ada rapat mendadak. Aku tidak membalas panjang. Hanya, hati-hati. Ketika pintu terbuka, ia masuk dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat lelah. Atau mungkin sedang berusaha terlihat lelah. Ada makan? Tanyanya. Ada. Aku hangatkan. Ia duduk di meja makan tanpa banyak bicara. Tangannya menggenggam ponsel di bawah meja. Aku bisa melihat pantulan cahaya di wajahnya setiap beberapa detik. Rapatnya lama. Tanyaku santai. Lumayan. Bahas apa? Ia berhenti sepersekian detik. Target baru. Jawaban itu terdengar otomatis. Seperti sudah disiapkan. Aku mengangguk pelan. Tidak memperpanjang. Namun di dalam kepalaku, satu hal menjadi jelas. Ia sedang berhati-hati. Dan orang yang berhati-hati biasanya sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu aku memutuskan untuk tidak langsung tidur. Aku duduk di ruang tamu lebih lama. Aruna masuk kamar lebih dulu. Suara notifikasi terdengar samar dari dalam. Bukan nada pesan biasa yang sering ia gunakan. Nada yang berbeda. Nada baru. Aku menatap langit-langit, mencoba menenangkan pikiran. Jangan terburu-buru. Jangan menyimpulkan tanpa data. Namun satu kenangan tiba-tiba muncul. Hari terakhir liburan. Aruna berkata ingin berjalan sendiri di pantai. Katanya ingin menikmati matahari terbenam tanpa gangguan. Ia pergi hampir 1 jam. Ketika kembali, wajahnya pucat. Matanya terlihat seperti seseorang yang baru saja menerima kabar mengejutkan. Ada apa? Tanyaku waktu itu. Anginnya terlalu kencang. Jawabnya. Aku tidak curiga. Kini, ingatan itu kembali dengan warna berbeda. Bagaimana jika perubahan ini tidak dimulai di rumah? Bagaimana jika sesuatu terjadi di sana? Seminggu kemudian, perubahan itu semakin jelas. Aruna mulai lebih sering memeriksa kalender. Ia mencatat sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Ia terlihat menghitung tanggal dengan serius. Suatu sore, ketika aku masuk ke kamar tanpa suara, aku melihatnya menatap layar ponsel dengan ekspresi tegang. Ada aplikasi kalender terbuka. Beberapa tanggal diberi tanda. Ia buru-buru menutupnya saat menyadari kehadiranku. Kamu ngagetin, katanya. Maaf. Aku menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ia menghindari tatapanku. Ada sesuatu yang sedang ia rencanakan. Bukan sekadar kebiasaan baru. Ini lebih terstruktur. Lebih terarah. Dan entah mengapa, perasaanku mengatakan bahwa aku belum melihat setengahnya. Hujan turun deras malam itu. Suara air menghantam atap terdengar berat. Aruna berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya perlahan. Aku duduk di ranjang, memperhatikannya. Aruna, panggilku lembut. HM. Kita baik-baik saja, kan? Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia berhenti menyisir. Tatapannya di cermin bertemu dengan mataku. Tentu saja. Tapi kamu berubah. Ia tersenyum. Senyum yang terlalu cepat. Kamu terlalu sensitif. Jawaban itu menutup percakapan. Namun tidak menutup pikiranku. Karena jika semuanya baik-baik saja, mengapa jarak ini terasa nyata? Mengapa sentuhan sederhana terasa seperti sesuatu yang dihindari? Mengapa ada ketegangan yang tidak pernah dibicarakan? Malam itu, saat lampu dimatikan, aku tidak langsung memejamkan mata. Aku mendengar napasnya yang teratur. Terlalu teratur. Seolah ia sudah melatih diri untuk terdengar tenang. Dan di tengah suara hujan yang semakin deras, satu kesimpulan mulai terbentuk dengan perlahan. Perubahan Aruna bukanlah emosi sesaat. Bukan pula kelelahan. Ini pola. Pola yang tersusun rapi. Aku belum tahu tujuannya apa. Namun aku tahu satu hal. Aku tidak akan menunggu sampai semuanya runtuh untuk mulai bertanya. Besok, aku akan mulai mengamati lebih dalam. Bukan dengan amarah. Bukan dengan kecurigaan yang membabi buta. Tetapi dengan ketenangan. Karena jika memang ada sesuatu yang sedang disiapkan di balik semua ini,
Aku harus mengetahuinya sebelum terlambat. Dan untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa sedang hidup bersama seseorang yang menyimpan rahasia besar, tepat di sampingku. Pagi itu Aruna bangun dengan wajah yang lebih cerah dari biasanya. Ia bersenandung pelan saat merapikan tempat tidur. Rambutnya diikat tinggi. Gerakannya ringan. Seolah beban yang selama ini menekan bahunya tiba-tiba menguap. Aku sudah buat janji ke dokter, katanya tanpa menoleh. Aku yang sedang mengenakan jam tangan berhenti sejenak. Dokter apa? Kandungan. Jawabannya singkat, mantap, tanpa ragu. Degup di dadaku berubah ritme. Kapan? Besok sore. Cepat sekali. Semalam ia menyampaikan keinginan program hamil. Hari ini ia sudah membuat janji. Aku menatap punggungnya. Tidak ada keraguan di sana. Tidak ada tanda bimbang. Semua terasa seperti langkah yang sudah dipersiapkan. Kamu yakin? Tanyaku pelan. Ia menoleh, tersenyum hangat. Senyum yang dulu sering membuatku luluh. Kenapa enggak yakin? Aku menggeleng kecil. Bukan begitu. Maksudku, kita belum benar-benar bahas detailnya. Kita bisa bahas sambil jalan. Sambil jalan. Kalimat yang terdengar ringan, tetapi mengandung dorongan halus. Seolah keputusan sudah dibuat, dan aku hanya perlu mengikuti. Aku tidak menolak. Belum. Namun pikiranku mulai bekerja lebih teratur. Jika ini benar tentang masa depan, aku ingin semuanya jelas. Transparan. Tanpa celah. Jika bukan, aku harus menemukan di mana letak kebohongannya. Hari itu aku sengaja mengambil cuti setengah hari. Bukan untuk menemaninya belanja atau makan siang seperti biasanya. Aku duduk di ruang kerja kecil di rumah, membuka laptop, dan mulai menyusun potongan kecil yang selama ini hanya berputar di kepala. Tanggal kepulangan liburan. Tanggal pertama ia mulai menjauh. Tanggal ia membeli vitamin prenatal. Tanggal ia menandai kalender. Aku membuka catatan transaksi kartu bersama kami. Ada pembayaran di sebuah apotek dekat kantor Aruna, 2 minggu lalu. Jumlahnya kecil, tidak mencolok. Namun jika dikaitkan dengan vitamin yang kulihat, waktunya terasa penting. 2 minggu lalu. Saat itu kami bahkan belum bicara tentang anak. Kenapa ia sudah membeli suplemen? Aku menyandarkan punggung ke kursi. Menarik napas panjang. Jangan menyimpulkan terlalu cepat. Mungkin ia memang sudah memikirkan ini sejak lama. Namun satu hal tetap mengganjal. Sebulan tanpa keintiman. Lalu tiba-tiba ingin hamil. Logikanya tidak utuh. Sore itu kami pergi ke klinik bersama. Aruna terlihat tenang. Bahkan antusias. Ia menggenggam lenganku saat kami duduk di ruang tunggu. Tangannya hangat, tetapi ada ketegangan tipis di jemarinya. Kamu senang? Tanyanya. Aku menatapnya. Kamu? Ia mengangguk. Iya. Aku mencoba membaca matanya. Ada kilatan yang sulit kuartikan. Bukan sekadar bahagia. Lebih seperti lega. Ketika namanya dipanggil, ia berdiri cepat. Langkahnya mantap. Di dalam ruangan dokter, percakapan berlangsung normal. Pertanyaan tentang siklus, riwayat kesehatan, pola hidup. Aku mendengarkan dengan saksama. Lalu satu kalimat membuatku menegang. Siklus terakhir saya agak mundur, kata Aruna santai. Dokter mengangguk, mencatat sesuatu. Mundur. Aku menghitung cepat di dalam kepala. Siklus terakhirnya seharusnya datang sekitar 2 minggu lalu. Ia tidak pernah menyebut soal itu padaku. Biasanya Aruna selalu terbuka tentang hal-hal seperti ini. Kenapa sekarang tidak? Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan jika dalam beberapa minggu tidak ada perubahan. Memberikan beberapa panduan umum. Semua terdengar wajar. Terlalu wajar. Saat keluar dari ruangan, Aruna tersenyum lebih lebar. Lihat, nggak ada yang perlu dikhawatirkan, katanya. Aku mengangguk perlahan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Atau belum terlihat? Malam itu, setelah ia mandi, aku berdiri lama di depan jendela kamar. Lampu-lampu jalan menyala redup. Suasana hening. Di belakangku, Aruna mengeringkan rambutnya. Ia tampak ringan. Bahkan beberapa kali tertawa kecil sendiri melihat sesuatu di ponselnya.
Lucu banget, gumamnya. Apa? Tanyaku. Teman kantor. Jawaban yang terlalu cepat. Aku menoleh. Siapa? Ia terdiam sepersekian detik. Rika. Aku mengenal Rika. Rekan satu timnya. Namun entah mengapa, responsnya terasa seperti seseorang yang baru saja mengganti nama di tengah kalimat. Kecurigaan bukan datang dari satu kejadian besar. Ia lahir dari detail kecil yang tidak sinkron. Aku berjalan mendekat. Ia langsung mengunci layar. Refleks. Tidak ada orang yang refleks mengunci layar jika tidak ada yang ingin disembunyikan. Kamu kenapa? Tanyanya. Enggak kenapa-kenapa. Kini aku yang menjawab dengan kalimat datar. Beberapa hari setelah kunjungan ke dokter, Aruna mulai terlihat lebih berhati-hati dengan tubuhnya. Ia menolak kopi, mengurangi aktivitas berat, bahkan berhenti menggunakan parfum favoritnya karena katanya terlalu tajam. Kamu serius banget ya? Kataku. Ia tersenyum. Kalau mau punya anak, harus siap. Siap. Kata itu kembali muncul. Namun ada sesuatu yang tidak sesuai. Seseorang yang benar-benar baru memulai program biasanya masih penuh diskusi. Banyak tanya. Banyak rencana bersama. Aruna justru terlihat seperti orang yang sedang mengejar waktu. Seolah ada tenggat yang tidak ia sampaikan padaku. Suatu malam, ketika ia tertidur, ponselnya bergetar pelan di meja samping tempat tidur. Layar menyala. Nama pengirim hanya inisial. R. Bukan Rika. Setidaknya bukan dengan cara ia biasa menyimpan kontak. Pesan singkat itu hanya muncul beberapa detik sebelum layar kembali gelap. Aku tidak menyentuhnya. Aku tidak membuka apapun. Namun satu hal menjadi jelas. Ada komunikasi yang tidak pernah ia ceritakan. Dan waktunya bertepatan dengan semua perubahan ini. Aku kembali berbaring. Menatap langit-langit yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Jika ini hanya tentang memiliki anak, kenapa terasa seperti strategi? Kenapa ada perhitungan waktu yang begitu presisi? Kenapa ada komunikasi yang disembunyikan? Dan kenapa, di tengah semua rencana membangun masa depan ini, aku justru merasa sedang ditinggalkan dari dalam? Aku tidak marah. Belum. Yang kurasakan adalah sesuatu yang lebih dingin. Kewaspadaan. Karena semakin aku mengamati, semakin jelas bahwa ini bukan keputusan spontan. Ini langkah yang sudah disusun. Dan jika benar ada sesuatu yang ingin ditutupi dengan kehamilan, maka aku harus menemukan apa itu sebelum semuanya bergerak terlalu jauh. Aku memejamkan mata perlahan. Permintaan hamil itu bukan akhir dari pertanyaanku. Itu justru awal. Dan aku belum melihat inti dari permainan ini. Pagi itu Aruna bangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak langsung ke dapur. Tidak langsung menyiapkan sarapan. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke depan. Tangannya memegang ponsel, tetapi layar tidak menyala. Seperti seseorang yang sedang menunggu keberanian untuk membaca sesuatu. Ada apa? Tanyaku pelan. Ia sedikit terlonjak, lalu tersenyum cepat. Enggak ada. Cuma lagi mikir. Mikir apa? Kerjaan. Jawaban yang terlalu umum. Aku bangkit, berjalan ke kamar mandi tanpa memperpanjang. Namun di cermin, pantulan wajahku terlihat lebih tua beberapa tahun. Bukan karena waktu, karena beban yang tak terucap. Sejak kunjungan ke dokter, Aruna terlihat lebih gelisah. Ia sering menghitung tanggal, menghitung hari, menghitung jeda. Aku melihatnya beberapa kali membuka aplikasi kalender, lalu menutupnya dengan cepat ketika menyadari aku berada di dekatnya. Semua terlihat seperti seseorang yang sedang mengatur ritme. Bukan ritme alami, ritme yang dibuat. Sore itu, aku menerima pesan dari Aruna. Aku pulang agak telat ya. Kenapa? Balasku. Ada urusan sebentar. Urusan. Kata yang semakin sering ia gunakan. Aku tidak bertanya lagi. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan tidak hanya mengamati dari dalam rumah. Aku keluar lebih dulu, mengambil mobil. Parkir tidak jauh dari gedung kantornya. Tidak terlalu dekat agar tidak terlihat mencurigakan. Aku menunggu. Jam menunjukkan hampir pukul 7 malam ketika Aruna keluar dari gedung. Ia tidak sendirian.
Seorang pria berjalan di sampingnya. Tinggi, rapi, membawa tas kerja. Mereka tidak bergandengan, tidak tertawa berlebihan. Bahkan jarak mereka terlihat wajar. Namun ada sesuatu di cara mereka berjalan. Terlalu selaras, terlalu nyaman. Aruna berhenti di trotoar. Pria itu mengatakan sesuatu. Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah kulihat selama sebulan terakhir di rumah. Jantungku berdetak lebih keras. Aku tidak keluar dari mobil. Aku tidak memotret. Aku hanya melihat. Pria itu akhirnya berbalik arah. Aruna masuk ke mobilnya sendiri. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Aku sudah di jalan, tulisnya. Tanganku menggenggam kemudi lebih erat. Sudah di jalan. Kalimat yang benar, namun tidak lengkap. Di rumah, ia tampak biasa saja. Bahkan mencium pipiku sebelum masuk ke kamar. Aku capek banget hari ini, katanya. Meeting. Ia mengangguk. Aku menatap wajahnya lebih lama dari biasanya. Dengan siapa? Ia berhenti sepersekian detik. Tim. Jawaban yang tidak salah. Namun tidak jujur sepenuhnya. Aku tersenyum tipis. Oh. Ia masuk kamar mandi. Begitu pintu tertutup, aku berdiri di tengah ruang tamu. Menahan dorongan untuk bertanya langsung. Menahan dorongan untuk menuduh. Belum waktunya. Aku butuh kepastian. Bukan asumsi. Malam itu, ketika ia tertidur, aku memperhatikan napasnya yang teratur. Wajahnya terlihat tenang. Damai. Aku bangkit perlahan. Mengambil ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Tanganku tidak gemetar. Anehnya, aku merasa sangat tenang. Aku tahu kata sandinya. Setidaknya yang lama. Namun layar menampilkan permintaan sidik jari. Ia menggantinya. Aku meletakkan kembali ponsel itu. Perubahan kecil, namun signifikan. Orang tidak mengganti pengamanan perangkat tanpa alasan. Beberapa hari kemudian, Aruna tiba-tiba lebih agresif membicarakan program hamil. Aku sudah baca beberapa artikel, katanya saat makan malam. Tentang apa? Waktu terbaik, metode, nutrisi. Ia berbicara dengan detail yang terlalu lengkap untuk seseorang yang baru memulai. Kamu sudah riset lama? Tanyaku santai. Ia terdiam sesaat. Baru-baru ini. Baru-baru ini. Namun vitamin prenatal sudah dibeli lebih dulu. Siklus yang katanya mundur tidak pernah dibicarakan. Dan sekarang, dorongan untuk segera mencoba semakin kuat. Aku nggak mau menunda, katanya pelan. Nada suaranya berubah. Ada urgensi di sana. Seperti seseorang yang sedang dikejar waktu. Ada yang kamu takutkan? Tanyaku. Ia menatapku. Dalam. Lama. Takut kehilangan kesempatan. Jawaban itu menggantung di udara. Kesempatan apa? Usia kami belum terlalu mendesak. Kondisi kesehatan baik. Tidak ada tekanan dari keluarga. Kesempatan apa yang ia maksud? 2 hari kemudian, aku menerima sesuatu yang membuat pikiranku semakin tajam. Tagihan kartu kredit bersama kami. Ada transaksi hotel. Bukan hotel tempat kami liburan. Hotel di dalam kota. Tanggalnya 3 minggu lalu. Hari kerja. Nominalnya tidak besar. Namun cukup jelas. Aku memeriksa lagi detailnya. 1 malam. Aku mengingat jadwalku hari itu. Aku sedang di luar kota untuk urusan kantor. Aruna mengatakan lembur. Tanganku terasa dingin. Aku duduk lama di kursi kerja. Hotel. 1 malam. Dan kini, ia mendesak program hamil. Pola itu mulai tersusun dengan bentuk yang lebih jelas. Namun aku masih membutuhkan satu hal. Kepastian. Karena jika aku salah, tuduhan ini akan menghancurkan semuanya. Namun jika aku benar, maka semuanya sudah lebih dulu dihancurkan tanpa sepengetahuanku. Malam itu aku memandang Aruna dengan cara yang berbeda. Ia tertawa kecil saat menonton acara televisi. Kepalanya bersandar di bahuku. Sentuhan itu hangat. Namun di dalam pikiranku, bayangan hotel itu tidak hilang. Aku sayang kamu, katanya tiba-tiba. Kalimat yang jarang ia ucapkan belakangan ini.
Aku menoleh. Kenapa bilang begitu? Cuma pengin bilang aja. Aku mengangguk pelan. Namun satu hal menjadi semakin jelas. Kalimat seperti itu sering muncul saat seseorang merasa bersalah. Atau sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Aku tidak membalas dengan pertanyaan. Aku hanya memeluknya kembali. Tenang. Dingin. Karena permainan ini tidak bisa dimenangkan dengan emosi. Jika memang ada sesuatu yang ingin ia tutupi dengan kehamilan, maka aku harus membiarkannya merasa aman. Aman untuk terus melangkah. Aman untuk merasa rencananya berjalan mulus. Karena semakin ia merasa aman, semakin besar kemungkinan ia melakukan kesalahan. Dan aku akan menunggu. Sampai semua potongan ini tidak lagi berupa dugaan, melainkan kebenaran yang tak bisa dibantah. Sejak malam aku menemukan transaksi hotel itu, caraku memandang Aruna berubah sepenuhnya. Bukan dengan amarah, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketelitian. Aku berhenti menjadi suami yang hanya merasakan. Aku mulai menjadi pengamat yang mencatat. Pagi itu Aruna terlihat lebih ceria. Ia mengenakan pakaian kerja yang jarang ia pakai kecuali saat ada pertemuan penting. Wangi parfumnya lembut, berbeda dari yang biasa. Kamu rapi banget, kataku santai. Ada presentasi, jawabnya sambil merapikan anting. Presentasi. Aku mengangguk. Jam berapa? Siang. Jawaban cepat, tanpa detail. Biasanya ia akan bercerita panjang tentang klien, tentang tekanan target, tentang siapa saja yang hadir. Kini semuanya dipadatkan dalam satu kata. Aku menatapnya sebentar lebih lama. Ia tidak lagi bertanya kenapa aku menatapnya seperti itu. Seolah ia tahu, jika terlalu banyak tanya, akan ada celah. Setelah ia pergi, aku duduk di ruang kerja kecil di rumah. Laptop terbuka. Tagihan hotel terpampang di layar. Aku mencari nama hotel itu. Lokasinya tidak jauh dari kantornya. Hotel bisnis. Bukan tempat yang terlalu mencolok. Aku membuka peta digital, menghitung jarak. Tidak sampai 10 menit berkendara. Tanggal transaksi itu kembali terlintas. Hari aku keluar kota. Hari ia mengatakan lembur sampai malam. Aku menutup mata sejenak. Jangan langsung menyimpulkan. Namun pola ini semakin padat. Liburan. Perubahan sikap. Sebulan tanpa sentuhan. Hotel. Vitamin prenatal. Desakan program hamil. Semua seperti garis yang saling terhubung. Aku membuka email bersama kami. Tidak ada reservasi hotel di sana. Berarti ia membayar langsung di tempat atau menggunakan kartu yang lain. Ia mulai berhati-hati sejak awal. Siang itu aku menerima pesan darinya. Jangan lupa minum vitamin kamu ya. Kalimat sederhana, namun terasa aneh. Selama ini, justru aku yang sering mengingatkannya soal kesehatan. Kini ia yang mengingatkanku. Seperti seseorang yang sedang membangun citra. Citra pasangan harmonis. Aku membalas singkat. Kamu juga. Beberapa menit kemudian ia mengirim foto ruang rapat. Slide presentasi terpampang di layar. Bukti visual. Terlalu cepat. Seolah ia ingin memastikan aku tidak bertanya. Aku memperbesar foto itu. Ada pantulan samar di layar proyektor. Siluet seseorang berdiri dekat Aruna. Tinggi. Pria. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun garis bahunya terlihat familiar. Sama seperti pria yang kulihat di trotoar beberapa hari lalu. Darahku terasa berdesir, tetapi wajahku tetap datar. Malamnya, Aruna pulang tepat waktu. Tidak terlambat. Tidak terburu-buru. Ia tampak santai. Presentasinya sukses, katanya. Ia bercerita sedikit lebih banyak dari biasanya. Terlalu banyak. Detail yang biasanya tidak ia pedulikan kini disampaikan panjang lebar. Aku mendengarkan dengan tenang. Yang bantu kamu siapa tadi? Tanyaku seolah penasaran. Ia berhenti sesaat sebelum menjawab. Tim biasa. Nama tidak disebutkan. Padahal dulu ia selalu menyebut nama satu persatu. Aku mengangguk pelan. Bagus kalau lancar. Ia tersenyum. Namun di sudut matanya ada sesuatu yang tegang. Beberapa hari kemudian,
Aku memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini kuhindari. Aku menghubungi seorang kenalan lama. Bima. Kami pernah bekerja bersama di proyek lama. Kini ia bergerak di bidang keamanan digital dan investigasi pribadi. Bukan detektif film yang dramatis. Lebih kepada analis data dan pelacak jejak digital. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya mengatakan ingin memastikan sesuatu. Kamu yakin mau masuk ke wilayah itu? Tanyanya lewat telepon. Aku hanya butuh kepastian. Kepastian kadang lebih menyakitkan daripada dugaan. Aku tahu. Kami sepakat bertemu 2 hari lagi. Aku menutup telepon dengan perasaan yang aneh. Langkah ini berarti satu hal. Aku tidak lagi sekadar curiga. Aku mulai bertindak. Sementara itu, Aruna semakin intens membicarakan soal kehamilan. Ia membeli test pack meski belum waktunya. Ia mengatur ulang jadwal kami dengan perhitungan yang sangat spesifik. Kalau mau maksimal, harus di hari ini, katanya suatu malam. Nada suaranya bukan penuh cinta. Lebih seperti instruksi. Aku menatapnya dalam gelap. Kenapa kamu seperti dikejar sesuatu? Tanyaku pelan. Ia terdiam. Aku cuma nggak mau gagal. Gagal. Kata itu terasa berat. Gagal apa? Tanyaku lagi. Ia membelakangiku. Kita sudah lama menunda. Jawaban yang tidak menjawab. Aku merasakan jarak yang semakin jelas. Bukan lagi hanya tentang pengkhianatan fisik. Ini tentang manipulasi waktu. Tentang membangun skenario. Tentang menciptakan garis cerita baru sebelum cerita lama terbongkar. Dan di tengah semua itu, aku diposisikan sebagai suami yang bahagia menyambut masa depan. Hari pertemuanku dengan Bima akhirnya tiba. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil yang tidak terlalu ramai. Ia mendengarkan tanpa memotong ketika aku menceritakan kronologi. Liburan, perubahan, hotel, desakan hamil. Ia tidak bereaksi berlebihan. Kalau kamu mau bukti konkret, kita bisa lacak aktivitas digitalnya, katanya. Sejauh mana? Riwayat lokasi, metadata foto, pola komunikasi. Aku terdiam beberapa detik. Ini bukan lagi wilayah perasaan. Ini wilayah data. Lakukan, kataku akhirnya. Bima mengangguk. Butuh waktu. Aku mengangguk balik. Aku sudah menunggu sebulan. Beberapa hari lagi tidak akan mengubah apapun. Malam itu, Aruna terlihat sangat lembut. Ia memasak makanan favoritku. Ia tertawa lebih sering. Ia bahkan memelukku dari belakang saat aku mencuci piring. Aku merasa kita lebih dekat sekarang, katanya pelan. Kalimat itu menusuk dengan cara yang aneh. Karena aku justru merasa semakin jauh. Aku menoleh, menatap wajahnya. Dekat karena apa? Ia tersenyum. Karena kita punya tujuan yang sama. Tujuan. Kata yang lagi-lagi terdengar seperti proyek. Bukan impian. Aku membalas senyumnya. Namun di dalam dadaku, satu kesadaran mulai mengeras. Jika semua ini memang rencana, maka Aruna bukan bertindak spontan. Ia menyusun langkah demi langkah. Menarik jarak. Menghapus jejak. Mengatur waktu. Lalu menciptakan narasi baru. Dan aku berada tepat di tengahnya. Bukan sebagai pasangan, melainkan sebagai bagian dari skenario. Aku menatap langit-langit kamar malam itu dengan pikiran yang jauh lebih dingin dari sebelumnya. Jika ada kebohongan besar yang sedang dibangun, maka fondasinya pasti sudah ada. Dan ketika fondasi itu retak, yang runtuh bukan hanya pernikahan, tetapi seluruh realitas yang ia coba ciptakan. Aku belum tahu seberapa dalam kebohongan ini. Namun satu hal menjadi semakin jelas. Naluri tidak pernah salah. Dan aku semakin dekat pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perselingkuhan. 2 hari setelah pertemuanku dengan Bima, hidup di rumah berjalan seperti biasa. Terlalu biasa. Aruna tetap menjalankan rutinitasnya dengan presisi yang hampir mengagumkan. Bangun pagi, sarapan, kantor, pulang dengan wajah lelah yang terkontrol. Sesekali ia menyelipkan ciuman singkat di pipiku, seolah ingin memastikan gambaran pernikahan kami tetap utuh di permukaan. Namun aku sudah tidak lagi melihat permukaan. Aku menunggu laporan.
Dan penantian itu membuat setiap detail kecil terasa lebih tajam. Sore itu, Bima mengirim pesan singkat. Kita perlu ketemu. Ada sesuatu. Tidak ada emoji. Tidak ada penjelasan tambahan. Dadaku menegang, tetapi wajahku tetap datar ketika Aruna duduk di sampingku malam itu sambil membahas menu makan malam besok. Kamu besok sibuk? Tanyanya. Ada meeting siang. Jawabku. Ia mengangguk. Aku juga mungkin pulang agak telat. Lagi. Kenapa? Tanyaku santai. Ada review proyek. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, aku mencatat waktunya. Aku bertemu Bima di tempat yang sama seperti sebelumnya. Kedai kopi kecil dengan pencahayaan redup. Ia tidak langsung berbicara. Ia membuka laptopnya, memutar layar ke arahku. Ini hasil sementara, katanya pelan. Di layar terlihat peta dengan titik-titik lokasi. Riwayat lokasi dari metadata foto yang pernah dia kirim ke kamu. Jelasnya. Sebagian besar memang kantor dan rumah. Tapi ada beberapa yang menarik. Ia memperbesar salah satu titik. Hotel yang sama. Tanggal yang sama dengan transaksi kartu. Aku menahan napas. Ini bukan cuma satu kali, lanjut Bima. Ia membuka data lain. Ada 2 tanggal berbeda dalam rentang 3 minggu. Keduanya di lokasi hotel yang sama. Dunia terasa mengecil. Dan ini, katanya lagi, membuka tab baru. Riwayat lokasi dari aplikasi transportasi online yang pernah Aruna gunakan dengan email cadangan. Tujuan yang sama. Hotel itu. Tanganku terasa dingin, tetapi suaraku tetap stabil. Ada siapa di sana? Bima menggeleng. Belum tahu. Tapi ada pola komunikasi intens dengan satu nomor yang tidak tersimpan di kontak utama. Nomor itu sering muncul di jam-jam tertentu, terutama sebelum dan sesudah kunjungan ke hotel. Jam-jam tertentu. Aku mengingat kembali notifikasi dengan inisial R. Bisa tahu siapa pemiliknya? Tanyaku. Sedang dilacak. Butuh waktu. Aku mengangguk pelan. Data tidak pernah berbohong. Orang bisa. Dalam perjalanan pulang, pikiranku tidak lagi dipenuhi dugaan. Kini ada fakta. Bukan satu kunjungan. 2. Mungkin lebih. Dan waktunya berdekatan dengan perubahan sikapnya. Aku parkir mobil beberapa meter dari rumah. Mesin kumatikan, tetapi aku tidak langsung turun. Sebulan tanpa sentuhan. Lalu dorongan mendesak untuk hamil. Kalender yang dihitung cermat. Siklus yang katanya mundur. Hotel. Nomor misterius. Potongan-potongan itu mulai membentuk gambar yang lebih utuh. Dan gambar itu tidak indah. Di rumah, Aruna sudah menungguku. Aku kira kamu lembur, katanya. Ada urusan sebentar. Ia mendekat, mencium pipiku. Sentuhan itu terasa hangat. Terlalu hangat untuk seseorang yang mungkin baru saja mengkhianatiku. Kamu kenapa? Tanyanya. Kenapa apa? Kok kelihatan capek? Aku tersenyum tipis. Kerjaan. Ia mengangguk, lalu kembali ke dapur. Aku memperhatikannya dari belakang. Perempuan yang pernah menangis di bahuku. Yang pernah berjanji tidak akan menyembunyikan apapun. Kini berdiri beberapa meter dariku, menyimpan kehidupan lain yang tak pernah kuceritakan. Malam itu, setelah ia tertidur, aku duduk sendirian di ruang tamu. Aku membuka kembali laporan dari Bima di ponselku. 2 kunjungan hotel. Komunikasi intens. Waktu yang presisi. Satu pertanyaan besar muncul dengan perlahan. Apakah ia sudah hamil? Jika ya, anak siapa? Pikiran itu membuat napasku terasa berat. Aku berdiri, berjalan ke kamar, memandangi Aruna yang tertidur pulas. Wajahnya damai. Tidak ada jejak rasa bersalah di sana. Atau mungkin ia sudah terlalu jauh masuk ke dalam rencananya, sehingga tidak lagi terlihat gelisah. Aku teringat kalimatnya beberapa hari lalu. Aku takut kehilangan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan menutup jejak? Kesempatan mengamankan status? Kesempatan menciptakan realitas baru sebelum kebenaran muncul? Semakin kupikirkan, semakin satu kemungkinan terasa logis sekaligus menghancurkan. Jika ia memang telah melakukan kesalahan besar, dan jika ada kemungkinan ia sudah mengandung.
Maka program hamil ini bukan untuk membangun keluarga. Ini untuk mengaburkan asal-usul. Untuk membuat garis waktu terlihat rapi. Untuk memastikan jika suatu hari pertanyaan muncul, jawabannya sudah siap. Dadaku terasa sesak. Namun anehnya, air mata tidak keluar. Yang ada justru ketenangan yang dingin. Karena kini aku tahu. Ini bukan dugaan kosong. Ini rencana yang disusun. Dan rencana seperti ini tidak lahir dalam satu malam. Keesokan paginya, Aruna terlihat sedikit pucat. Aku agak mual, katanya pelan. Jantungku berdetak keras, tetapi wajahku tetap biasa. Mungkin masuk angin, kataku. Ia menatapku beberapa detik, seolah mencari sesuatu di wajahku. Aku beli tes lagi nanti, ucapnya. Tes lagi. Berarti sudah pernah mencoba. Kapan? Tanpa sepengetahuanku. Aku mengangguk pelan. Baik. Ia terlihat menghela napas lega. Lega. Seperti seseorang yang takut ditolak. Tetapi ternyata tidak. Di saat itulah aku benar-benar memahami satu hal. Aruna tidak sedang berharap. Ia sedang memastikan. Dan aku berada satu langkah lebih dekat untuk mengetahui kebenaran sepenuhnya. Permainan ini belum mencapai puncaknya. Namun papan catur sudah jelas terlihat. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi sekadar bereaksi. Aku mulai menunggu momen yang tepat untuk mengguncang seluruh rencana yang ia susun dengan begitu hati-hati. Karena jika dugaanku benar, maka yang paling menghancurkan bukanlah pengkhianatan itu sendiri, melainkan betapa sistematisnya semuanya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Aruna duduk di tepi ranjang dengan kotak kecil di tangannya. Test pack. Tangannya gemetar tipis, tetapi wajahnya berusaha tenang. Aku berdiri di ambang pintu kamar mandi, memperhatikannya tanpa suara. Kamu nggak ikut deg-degan? Tanyanya dengan senyum yang dipaksakan. Aku berjalan mendekat. Deg-degan kenapa? Ia mengangkat kotak itu sedikit. Kalau ini berhasil. Berhasil. Kata yang terdengar seperti target. Bukan anugerah. Aku duduk di sampingnya. Kita lihat saja. Ia mengangguk, lalu masuk ke kamar mandi. Pintu tertutup pelan. Suara air mengalir terdengar singkat. Lalu sunyi. Detik-detik terasa lebih panjang. Aku tidak tahu mana yang lebih menghancurkan. Jika hasilnya negatif, atau jika dua garis itu muncul dengan jelas. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Aruna berdiri dengan wajah pucat. Tangannya memegang benda kecil itu. Dua garis. Samar. Tetapi ada. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku. Positif. Kata itu menggantung di udara. Positif. Dunia seolah berhenti beberapa detik. Aku memaksa wajahku tetap tenang. Tetap terkejut dengan cara yang wajar. Kamu yakin? Ia mengangguk cepat. Ada dua garis. Aku mengambil tes itu dari tangannya. Garis kedua memang tipis, tetapi nyata. Kalkulasi di kepalaku bergerak cepat. Tanggal kunjungan hotel terakhir. Tanggal siklus yang katanya mundur. Waktu kami kembali berhubungan setelah sebulan. Semua tidak selaras. Jika garis waktu ini benar, maka kemungkinan itu muncul sebelum kami kembali dekat. Dadaku terasa seperti ditekan dari dalam. Namun aku tersenyum. Selamat. Kata itu terasa pahit di lidahku. Aruna langsung memelukku erat. Terlalu erat. Aku takut banget kamu nggak senang, bisiknya. Kalimat itu menusuk. Kenapa ia takut? Bukankah ini yang ia inginkan? Atau ia takut karena tahu ada celah waktu yang bisa kuhitung? Aku membalas pelukannya dengan perlahan. Aku senang, jawabku datar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berbohong dengan begitu rapi. Hari itu Aruna tampak seperti orang yang baru saja memenangkan sesuatu. Ia menelepon dokter untuk membuat janji pemeriksaan lanjutan. Ia membaca artikel tentang trimester pertama. Ia bahkan mulai membahas nama bayi dengan nada bercanda. Semua bergerak cepat. Terlalu cepat. Sementara itu, aku duduk di ruang kerja, membuka kembali pesan dari Bima. Aku mengirim satu kalimat singkat. Kalau kehamilan terjadi 3 minggu lalu, secara medis memungkinkan. Balasan datang beberapa menit kemudian. Mungkin.
tergantung siklus dan waktu ovulasi. Kenapa? Aku menatap layar cukup lama sebelum membalas. Perlu kita pastikan timelinenya. Titik-titik kecil di layar menunjukkan ia sedang mengetik. Kamu mulai melihat gambaran besarnya. Ya. Aku tidak menjawab. Karena gambaran itu kini berdiri jelas di depanku. Dan itu menghancurkan. Sore harinya, Aruna duduk di ruang tamu dengan senyum yang tidak lepas dari wajahnya. Kita harus jaga ini baik-baik, katanya. Kita? Tanyaku pelan. Ia menoleh. Maksudku, kita berdua. Aku mengangguk. Namun di dalam kepalaku, satu kalimat berputar tanpa henti. Anak siapa? Pertanyaan itu seperti racun yang merambat pelan. Aku tidak bisa menuduh tanpa bukti pasti. Namun garis waktu terlalu sempit untuk diabaikan. Aruna, panggilku pelan. HM. Kapan terakhir kamu yakin siklus kamu datang normal? Ia terdiam sepersekian detik. Bulan lalu. Persisnya. Ia mengerutkan kening. Aku nggak hafal tanggal. Padahal selama ini ia selalu mencatat dengan detail. Aku tersenyum tipis. Nanti di dokter bisa ditanya ya. Ia mengangguk cepat. Terlalu cepat. Dan disitulah aku melihat retakan pertama yang nyata. Ketegangan di sudut matanya. Ia tahu. Ia sadar ada celah yang bisa kuhitung. Malam itu, saat ia tertidur dengan tangan memegang perutnya, aku duduk di kursi dekat jendela. Lampu kamar redup. Bayangan tubuhnya terlihat samar di atas ranjang. Dua garis tipis itu mengubah segalanya. Jika kehamilan ini memang terjadi sebelum kami kembali dekat, maka program hamil hanyalah kamuflase. Cara untuk membuat garis waktu tampak wajar. Cara untuk mengunci status hukum. Cara untuk memastikan aku tetap berada di posisi suami sah ketika semuanya diumumkan. Permintaan hamil itu bukan tentang cinta. Bukan tentang keluarga. Itu tentang pengamanan. Pengamanan sosial. Pengamanan ekonomi. Pengamanan reputasi. Dan aku baru saja menjadi bagian dari skenario itu. Tanpa diberi pilihan. Keesokan harinya kami pergi ke dokter. Ruang periksa terasa dingin. Dokter tersenyum ramah saat melihat hasil tes. Selamat ya, katanya. Aruna menggenggam tanganku erat. Pemeriksaan awal dilakukan. Masih terlalu dini untuk melihat banyak. Perkiraan usia kandungan sekitar 3-4 minggu, ucap dokter sambil mencatat. 3-4 minggu. Kalimat itu seperti palu yang menghantam kepalaku. 3-4 minggu berarti waktunya hampir bertepatan dengan salah satu kunjungan hotel. Bukan setelah kami kembali intim. Sebelum. Aku menatap layar monitor tanpa benar-benar melihatnya. Aruna terlihat tegang. Bukan karena takut. Karena menghitung. Ia sedang menghitung di dalam kepalanya sama seperti aku. Dokter menjelaskan banyak hal, tetapi suaranya terdengar jauh. Karena satu kesimpulan sudah berdiri jelas di depanku. Timeline ini tidak bersih. Di mobil dalam perjalanan pulang, Aruna terlihat lebih diam dari biasanya. Kamu kenapa? Tanyanya. Enggak kenapa-kenapa. Ia menatapku lama. Kamu senang, kan? Pertanyaan itu muncul lagi. Untuk kedua kalinya. Aku mengangguk pelan. Tentu. Ia menghela napas panjang. Lega. Dan disitulah aku benar-benar yakin. Ia bukan hanya takut kehilangan kehamilan. Ia takut kehilangan narasi. Takut kehilangan kendali atas cerita yang ia susun. Aku memandang jalan di depan dengan mata yang lebih dingin dari sebelumnya. Puncak dari semua kecurigaan ini akhirnya muncul dalam bentuk dua garis tipis. Dan yang paling menghancurkan bukanlah kemungkinan bahwa anak itu bukan milikku, melainkan kesadaran bahwa kehamilan ini mungkin telah direncanakan sebagai alat. Alat untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar. Permainan ini akhirnya memperlihatkan wajah aslinya. Dan aku belum mengucapkan satu tuduhan pun. Karena aku ingin memastikan satu hal lagi. Jika ini benar rencana yang disusun rapi, maka pasti ada bukti yang tidak bisa ia hapus. Dan ketika bukti itu muncul, seluruh realitas yang ia bangun akan runtuh dalam satu waktu. Malam itu terasa berbeda. Rumah yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara napas berat dan isak yang ditahan.
Dina duduk di tepi ranjang, memeluk kedua lututnya. Tes kehamilan itu masih tergeletak di meja kecil di samping tempat tidur. 2 garis merah, yang selama 5 tahun pernikahan tak pernah muncul. Namun ketika akhirnya garis itu ada, semuanya terasa terlambat. Di ruang tamu, Arga berdiri kaku. Tangannya gemetar memegang amplop coklat yang tadi sore ia terima dari pengadilan agama. Gugatan cerai. Tanda tangan Dina sudah tertera jelas di bagian bawah. Ironis. Saat ia bersiap kehilangan istrinya, kabar yang selama ini mereka tunggu justru datang. Dina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. "Aku hamil," bisiknya lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Arga masuk perlahan ke kamar. Ia melihat test pack itu. Pandangannya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena perasaan yang tak tahu harus diberi nama apa. Bahagia? Sedih? Takut? Atas izin Tuhan. Akhirnya, ucapnya pelan. Dina mengangkat wajahnya. Matanya sembab. "Kenapa sekarang, Mas?" Pertanyaan itu menghantam lebih keras daripada tuduhan manapun. 5 tahun. 5 tahun penuh doa, pengobatan, sindiran keluarga, dan tekanan yang perlahan meretakkan hubungan mereka. Dina yang terus disalahkan karena dianggap tidak bisa memberi keturunan. Arga yang diam-diam memendam rasa rendah diri karena hasil pemeriksaan terakhir justru menunjukkan masalah ada pada dirinya. Namun ia tak pernah berani jujur pada ibunya. Dan justru membiarkan Dina menanggung semua hinaan sendirian. "Aku minta cerai bukan karena aku tak mencintaimu lagi," suara Dina bergetar. "Aku lelah, Mas. Lelah disalahkan. Lelah dianggap gagal." Arga menunduk. Kata-kata itu benar. Selama ini ia memilih diam setiap kali ibunya menyindir. Setiap kali keluarga besarnya bertanya, "Sudah isi belum?" Diamnya adalah pengkhianatan paling sunyi. "Aku salah," ucapnya akhirnya. Dina tersenyum pahit. "Sekarang aku hamil. Apa yang harus kita lakukan?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Jika mereka tetap berpisah, anak ini akan lahir dalam keluarga yang retak. Jika mereka bertahan, apakah luka-luka lama benar-benar bisa sembuh? Arga duduk di lantai, bersandar pada sisi ranjang. Ia menatap perut Dina yang masih rata. "Seharusnya aku melindungimu," katanya lirih. "Bukan membiarkanmu sendirian." Dina memejamkan mata. Air matanya kembali jatuh. Ia teringat semua malam ketika ia menangis tanpa suara. Semua doa yang ia panjatkan sendirian. Semua kunjungan ke dokter yang ia jalani tanpa ditemani karena Arga sibuk menghindari kenyataan. Dan kini, ketika kehidupan itu benar-benar tumbuh di dalam rahimnya, hatinya justru terasa kosong. "Mas, kalau anak ini lahir, aku tidak mau dia tumbuh dengan ibu yang selalu merasa tidak cukup." Arga menelan ludah. "Apa maksudmu?" "Aku ingin bahagia dulu. Aku ingin dihargai dulu. Kalau kita tetap bersama hanya karena anak ini, itu tidak adil untuknya." Kata-kata itu seperti tamparan. Selama ini mereka berjuang punya anak seolah anak adalah solusi. Padahal akar masalahnya bukan di rahim Dina, melainkan di keberanian Arga. Ponsel Arga bergetar. Nama, "Ibu," muncul di layar. Ia ragu sejenak, lalu mengangkatnya. "Gimana hasil sidangnya?" Suara ibunya terdengar tegas. Arga menatap Dina. "Belum, Bu." "Bagus. Kalau memang sudah tak ada anak, perceraian memang jalan terbaik. Ibu sudah bicara dengan keluarga Bu Ratna. Anak perempuannya juga baik. Subur," katanya. Darah Arga terasa mendidih. Selama ini ia membiarkan kalimat-kalimat seperti itu lewat begitu saja. Tapi malam ini berbeda. "Bu." Suaranya berubah tegas. "Dina hamil." Sunyi. Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. "Hamil?" Suara di ujung sana berubah nada. "Benarkah?" "Alhamdulillah." "Nah, berarti tidak jadi cerai." "Ibu bilang juga apa?" "Bu," potong Arga, lebih keras. "Masalahnya bukan cuma anak." Dina menatapnya. Ada sesuatu yang berbeda di wajah suaminya malam ini. "Ibu terlalu sering menyalahkan Dina. Dan saya membiarkannya. Itu salah saya." "Arga, jangan kurang ajar."
Saya bukan kurang ajar. Saya hanya ingin istri saya dihargai. Kata-kata itu keluar tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Ruang kamar kembali hening. Dina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu berubah. Harusnya dari dulu, jawabnya. Ia bangkit dan duduk di samping Dina. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh perut istrinya. Maafkan aku. Tangis Dina pecah lagi. Kali ini bukan karena sakit, melainkan karena akhirnya ia merasa didengar. Namun kehamilan itu bukan akhir dari masalah. 2 minggu kemudian, mereka duduk di ruang dokter kandungan. Monitor USG menampilkan titik kecil yang berkedip, detak jantung. Dina menggenggam tangan Arga erat. Itu jantung bayi kalian, kata dokter tersenyum. Air mata Arga mengalir tanpa ia sadari. Ia tak pernah membayangkan akan mendengar suara itu. Namun di balik kebahagiaan itu, dokter menambahkan sesuatu. Kondisi ibu Dina agak lemah. Usianya juga sudah masuk kategori kehamilan berisiko. Harus ekstra hati-hati. Kata, berisiko, membuat mereka saling pandang. Permintaan hamil yang selama ini terasa terlambat, kini hadir dengan konsekuensi. Di rumah, ibunya Arga datang tanpa diundang. Wajahnya cerah, membawa banyak buah dan jamu. Lihat, ibu bilang juga apa? Rezeki tidak kemana. Dina tersenyum tipis. Namun kali ini Arga tak lagi diam ketika ibunya mulai mengatur segalanya. Dari makanan, cara duduk, hingga melarang Dina bekerja. Bu, cukup, katanya tegas. Kami yang akan mengatur. Ibunya terdiam, tak menyangka anaknya kini berani membantah. Dina memandang suaminya dengan perasaan campur aduk. Harapan itu tumbuh perlahan. Bukan hanya di rahimnya, tetapi juga di pernikahan mereka. Namun malam itu, ketika Dina sendirian di kamar mandi, ia melihat bercak merah kecil di pakaian dalamnya. Jantungnya berhenti sejenak. Tangannya gemetar. Mas, suaranya lirih memanggil. Arga berlari masuk. Wajahnya langsung pucat melihat darah itu. Rumah sakit. Lorong putih. Bau antiseptik. Semua terasa seperti mimpi buruk. Dokter memeriksa dengan cepat. Wajahnya serius. Kita harus observasi. Ada ancaman keguguran. Dunia Dina runtuh. Tidak. Bisiknya. Arga memeluknya erat. Kita kuat. Namun di dalam hatinya, ketakutan merayap. Apakah ini harga dari semua keterlambatan? Apakah Tuhan memberi hanya untuk menguji? Malam itu Dina dirawat. Arga duduk di kursi rumah sakit, tak memejamkan mata sedikit pun. Ia menggenggam tangan istrinya. Kalau sesuatu terjadi, suara Dina lemah. Jangan salahkan siapapun. Arga menggeleng keras. Tidak akan terjadi apa-apa. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia menyadari, anak ini bukan sekadar jawaban doa. Anak ini adalah kesempatan kedua. Dan ia tak ingin kehilangan keduanya. Lampu ruang rawat redup. Monitor berdetak pelan. Di antara rasa takut dan harap, mereka menunggu. Permintaan yang datang terlambat itu kini berdiri di ujung takdir. Dan tak ada yang tahu, pagi nanti akan membawa kabar apa. Subuh belum benar-benar datang ketika Dina terbangun oleh suara mesin monitor yang berdetak pelan di samping ranjangnya. Bau antiseptik rumah sakit menusuk hidung, membuat kepalanya terasa berat. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya lemas. Arga masih duduk di kursi, kepalanya terkulai di tepi ranjang sambil tetap menggenggam tangan Dina. Semalaman ia tak tidur. Mas, suara Dina serak. Arga langsung terbangun. Aku di sini. Matanya merah, wajahnya kusut, tetapi tatapannya penuh kekhawatiran. Dokter bilang apa? Tanya Dina pelan. Arga menelan ludah. Tadi malam perdarahannya sudah berhenti. Tapi kamu harus istirahat total. Tidak boleh stres. Tidak boleh banyak aktivitas. Dina memejamkan mata. Lega, tetapi belum sepenuhnya tenang. Pintu ruang rawat diketuk pelan. Dokter masuk dengan map di tangan. Wajahnya lebih tenang dibandingkan semalam. Kondisi janin masih ada detak jantungnya, katanya lembut. Namun benar, ini kehamilan berisiko. Usia ibu 36 tahun,
dan riwayat program hamil yang cukup panjang membuat rahim perlu perhatian ekstra. Dina menggigit bibirnya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, lanjut dokter. Tapi ibu juga harus kuat secara mental. Mental. Kata itu menancap dalam. Selama 5 tahun, mentalnya justru yang paling sering dihancurkan. Setelah dokter keluar, ruangan kembali sunyi. Arga duduk di samping Dina. Kita pulang nanti sore kalau stabil, katanya. Dina mengangguk pelan. Namun pikirannya melayang jauh. Ia teringat gugatan cerai yang sudah terlanjur masuk ke pengadilan. Teringat semua luka yang belum benar-benar sembuh. Mas, ucapnya hati-hati. Kalau nanti, kita benar-benar bisa mempertahankan bayi ini, apa kamu yakin kita juga bisa mempertahankan pernikahan kita? Arga terdiam. Ia sadar, satu malam keberanian tak cukup untuk menghapus 5 tahun luka. Aku tidak bisa menjanjikan semuanya akan langsung baik, jawabnya jujur. Tapi aku bisa janji, aku tidak akan lagi diam. Dina menatapnya lama. Kalimat itu sederhana, tetapi lebih berarti daripada ribuan janji manis. Kabar kehamilan Dina cepat menyebar di keluarga besar. Ibunya Arga datang lagi, kali ini membawa tas besar berisi makanan dan vitamin. Namun sikapnya berubah, lebih lembut, lebih berhati-hati. Ibu tidak tahu kalau kondisinya separah ini, katanya pelan. Dina hanya tersenyum tipis. Arga berdiri di samping istrinya. Bu, mulai sekarang tolong jangan beri tekanan apapun. Ibunya mengangguk, meski terlihat berat. Namun perubahan tidak datang begitu saja. Beberapa hari setelah Dina pulang dari rumah sakit, ia menerima pesan dari pengacara tentang jadwal sidang pertama yang sudah ditetapkan. Dina menatap layar ponsel dengan tangan gemetar. Arga melihatnya. Sidangnya minggu depan. Dina mengangguk. Ironis. Ia sedang mengandung anak yang mereka perjuangkan bersama, tetapi di saat yang sama berstatus penggugat cerai. Apa kamu mau cabut gugatan? Tanya Arga hati-hati. Dina tak langsung menjawab. Ia ingin. Sangat ingin. Tetapi ia takut keputusan itu hanya karena bayi ini. Bukan karena masalah mereka benar-benar selesai. Aku mau lihat usahamu dulu, katanya akhirnya. Arga mengangguk. Ia paham. Kepercayaan tak bisa diminta, harus dibangun. Hari-hari berikutnya menjadi ujian baru. Dina harus bed rest sebagian besar waktu. Ia tak lagi bekerja. Aktivitasnya terbatas pada kamar, ruang tamu, dan kontrol rutin ke dokter. Arga mulai mengambil alih banyak hal, memasak, membersihkan rumah, mengantar Dina periksa. Hal-hal kecil yang dulu terasa sepele kini menjadi bukti nyata. Suatu malam, ketika hujan turun pelan di luar, Dina bersandar di bahu Arga di sofa. Mas, kamu takut? Tanyanya. Arga tersenyum kecil. Takut sekali. Takut kehilangan bayi. Takut kehilangan kalian berdua. Dina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa Arga benar-benar hadir. Namun takdir seolah belum selesai menguji. Di usia kandungan memasuki minggu ke-12, Dina kembali merasakan nyeri hebat di perutnya. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Ia terbangun tengah malam dengan napas tersengal. Mas. Arga langsung bangkit. Wajahnya panik melihat Dina meringis kesakitan. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti selamanya. Di ruang IGD, dokter bergerak cepat. Pemeriksaan dilakukan. Waktu terasa membeku. Arga berdiri di luar ruang tindakan dengan tubuh gemetar. Ia berdoa tanpa suara, sesuatu yang jarang ia lakukan sebelumnya. Beberapa menit kemudian, dokter keluar. Wajahnya serius. Detak jantung janin melemah, katanya pelan. Kami sedang berusaha mempertahankannya. Dunia Arga seperti runtuh. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Semua kenangan 5 tahun perjuangan berputar di kepalanya. Semua air mata Dina. Semua doa yang belum terjawab. Tuhan, jangan sekarang. Di dalam ruangan, Dina menangis pelan. Ia merasa tubuhnya seperti tak lagi miliknya. Semua rasa bersalah, semua ketakutan, bercampur menjadi satu. Apakah ini karena ia terlalu lelah? Apakah ini karena stres perceraian? Apakah ini hukuman? Beberapa jam kemudian, dokter kembali datang. Kami berhasil menstabilkan kondisinya, katanya.
Tapi ibu harus dirawat lebih lama. Ini benar-benar kehamilan yang rapuh. Rapuh. Seperti pernikahan mereka dulu. Arga masuk ke ruang rawat. Wajah Dina pucat, tetapi matanya masih terbuka. Kita masih punya kesempatan, bisik Arga sambil menggenggam tangannya. Air mata Dina mengalir. Mas, kalau nanti aku harus memilih antara aku atau bayi ini. Jangan bicara seperti itu, potong Arga dengan suara pecah. Dina menatapnya lemah. Aku hanya ingin kamu siap. Arga menggeleng keras. Aku tidak mau kehilangan siapapun. Namun hidup tak selalu memberi pilihan yang mudah. Malam itu, ketika Dina tertidur karena obat, Arga duduk sendirian di lorong rumah sakit. Lampu-lampu putih membuat suasana terasa dingin. Ia membuka ponsel dan melihat foto USG kecil yang tersimpan di galeri. Titik kecil itu, begitu rapuh, tetapi begitu berarti. Arga menutup matanya. Ia sadar, permintaan yang datang terlambat ini bukan hanya tentang punya anak. Ini tentang belajar menjadi suami yang layak. Ini tentang keberanian memperbaiki yang sudah retak. Di dalam ruang rawat, mesin monitor kembali berdetak stabil. Namun tak ada yang tahu berapa lama kestabilan itu akan bertahan. Di antara harapan dan ketakutan, mereka kini menggantungkan masa depan pada satu detak kecil yang masih berjuang di dalam rahim Dina. Dan pagi esok mungkin akan membawa kabar yang mengubah segalanya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti di atas benang tipis. Dina masih dirawat. Dokter memutuskan ia harus menjalani perawatan intensif minimal 2 minggu. Aktivitas dibatasi sepenuhnya. Bahkan duduk terlalu lama pun tak dianjurkan. Ruang rawat itu menjadi dunia kecil mereka. Arga membawa pakaian bersih, buku doa, dan foto USG yang kini ditempel di sisi meja kecil dekat ranjang. Setiap pagi ia membacakannya doa dengan suara pelan. Meski ia sendiri tak yakin sejak kapan ia menjadi pria yang rajin berdoa. Namun ketika hidup terasa tak bisa dikendalikan, manusia hanya bisa berserah. Suatu siang, dokter kandungan datang bersama seorang dokter spesialis feto maternal. Wajah mereka serius. Arga langsung berdiri. Ada apa, dok? Dokter menarik napas panjang. Kami menemukan adanya gangguan pada plasenta. Aliran nutrisi ke janin tidak maksimal. Ini yang membuat detak jantungnya sempat melemah. Dina menggenggam selimut. Apakah masih bisa dipertahankan? Suaranya lirih. Kita akan berusaha. Tapi ibu harus tahu, risikonya besar. Bisa terjadi persalinan prematur ekstrim. Dan itu sangat berbahaya. Kata-kata itu seperti palu menghantam kepala Arga. Prematur ekstrim. Artinya bayi bisa lahir sebelum waktunya. Artinya peluang hidupnya tipis. Setelah dokter keluar, ruangan menjadi hening. Dina memalingkan wajah ke arah jendela. Langit sore terlihat pucat. Mas, katanya pelan. Kalau nanti harus ada keputusan cepat, kamu yang ambil. Arga menatapnya tajam. Kita ambil bersama. Dina tersenyum lemah. Aku mungkin tidak akan sadar. Kalimat itu membuat dada Arga sesak. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk istrinya hati-hati agar tak menekan perutnya. Dengar, bisiknya. Aku pernah salah. Aku pernah membiarkan kamu sendirian. Tapi kali ini, apapun yang terjadi, aku di sini. Air mata Dina mengalir tanpa suara. Sidang perceraian yang dijadwalkan akhirnya tiba. Arga berdiri di lorong pengadilan agama sendirian. Dina tak mungkin hadir. Hakim memanggil nama mereka. Arga melangkah masuk dengan langkah berat. Ketika ditanya apakah ingin melanjutkan proses, ia terdiam beberapa detik. Semua kenangan berputar di kepalanya. 5 tahun pernikahan. Luka. Kesalahan. Harapan. Yang mulia, katanya akhirnya, kami ingin mencabut gugatan. Kami ingin memperbaiki pernikahan kami. Hakim menatapnya dalam. Apakah ini keputusan bersama? Ya. Istri saya sedang dirawat karena kehamilan berisiko. Kami ingin fokus pada itu. Setelah proses administrasi selesai, Arga keluar dari ruang sidang dengan napas panjang. Ia mengirim pesan pada Dina. Sudah kucabut. Beberapa menit kemudian balasan masuk. Terima kasih sudah memilih kami. Arga menahan air mata di tengah keramaian.
Malam ke-10 perawatan. Dina tiba-tiba merasakan kontraksi hebat. Lebih kuat dari sebelumnya. Perawat datang cepat. Monitor menunjukkan grafik yang tak stabil. Tekanan darah turun. Suara perawat tegang. Arga berdiri membeku di sudut ruangan saat tim medis berlarian. Dokter datang. Wajahnya serius. Kita harus lakukan tindakan sekarang. Ada tanda-tanda solusio plasenta. Arga tak sepenuhnya mengerti istilah itu, tapi dari raut wajah dokter ia tahu ini gawat. Apakah bayinya? Suaranya tercekat. Kita akan berusaha menyelamatkan keduanya. Tapi kemungkinan bayi harus dilahirkan malam ini. Usianya baru 13 minggu, bisik Arga. Dokter menatapnya dengan mata penuh empati. Karena itu peluangnya sangat kecil. Dunia seperti berhenti. Dina sudah setengah sadar ketika didorong menuju ruang operasi. Tangannya mencari tangan Arga. Mas. Aku di sini, jawabnya cepat, menggenggam erat. Kalau aku, napasnya terputus. Jangan selesaikan kalimat itu, kata Arga dengan suara bergetar. Pintu ruang operasi tertutup. Arga terduduk di kursi lorong. Lampu merah menyala. Waktu kehilangan makna. Ia teringat pertama kali bertemu Dina di kampus. Senyum gadis itu sederhana, tapi hangat. Ia teringat hari pernikahan mereka, janji yang diucapkan dengan penuh harapan. Ia juga teringat semua kesalahan, semua diamnya, semua ketakutan yang membuatnya lari dari tanggung jawab. Tuhan, bisiknya pelan, kalau harus ada yang kau ambil, ambil aku saja. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. 1 jam. 2 jam. Setiap detik terasa seperti hukuman. Akhirnya pintu ruang operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah. Arga langsung berdiri. Dok. Dokter terdiam sejenak sebelum berbicara. Istri Anda selamat. Arga hampir roboh karena lega. Bayinya? Tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Dokter menunduk pelan. Kami tidak bisa mempertahankannya. Kalimat itu seperti petir menyambar tepat di dadanya. Arga berdiri kaku. Suara di sekelilingnya hilang. Hanya satu kalimat yang terus terngiang. Kami tidak bisa mempertahankannya. Ia menutup wajahnya. Tangis yang selama ini ia tahan pecah begitu saja. Dina sadar beberapa jam kemudian di ruang pemulihan. Perutnya terasa kosong. Hatinya lebih kosong lagi. Ia tak perlu bertanya. Dari tatapan Arga, ia sudah tahu. Air mata mengalir tanpa suara. Maaf, bisiknya. Arga langsung menggeleng keras. Bukan salahmu. Jangan pernah bilang begitu. Dina memejamkan mata. 5 tahun menunggu. Datang terlambat. Dan pergi terlalu cepat. Arga memeluknya hati-hati. Kita sudah berjuang, katanya lirih. Dia tahu itu. Tangis Dina semakin dalam. Namun di tengah kehilangan itu, ada sesuatu yang berbeda. Tak ada saling menyalahkan. Tak ada tudingan. Hanya 2 orang yang sama-sama hancur, tapi memilih tetap saling menggenggam. Di luar jendela rumah sakit, pagi mulai menyingsing. Cahaya tipis masuk ke dalam ruangan. Mungkin harapan mereka kali ini tak berbentuk bayi yang menangis. Mungkin bukan sekarang. Namun di antara luka dan kehilangan, satu hal tumbuh lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka. Dan untuk pertama kalinya, permintaan yang datang terlambat itu tidak lagi terasa sebagai akhir, melainkan awal dari cara baru mencintai, tanpa syarat, tanpa menyalahkan, tanpa menunggu sempurna. Rumah itu terasa asing ketika mereka kembali. Tidak ada lagi tas berisi vitamin di meja. Tidak ada lagi jadwal kontrol yang ditempel di kulkas. Tidak ada lagi suara Arga mengingatkan jam minum obat dengan wajah penuh harap. Semua kembali seperti sebelum 2 garis merah itu muncul. Terlalu cepat. Dina melangkah pelan menuju kamar. Setiap sudut rumah menyimpan bayangan. Sofa tempat mereka berbicara tentang nama bayi. Dapur tempat Arga belajar memasak sup khusus untuknya. Bahkan kamar mandi, tempat pertama kali ia melihat bercak darah. Ia berhenti di depan cermin. Wajahnya pucat. Matanya sembab. Tangannya refleks menyentuh perutnya yang kini terasa kosong. Air mata mengalir lagi. Arga berdiri di ambang pintu, memperhatikan tanpa berani mendekat terlalu cepat.
Ia belajar satu hal dari semua ini, tidak semua luka bisa langsung disentuh. Aku buatkan teh hangat, tanyanya pelan. Dina mengangguk tanpa menoleh. Malam itu mereka duduk berdua tanpa banyak bicara. Kesedihan masih terlalu segar untuk dijelaskan. Beberapa hari pertama terasa seperti kabut tebal. Dina lebih banyak diam. Kadang ia menangis tiba-tiba. Kadang ia hanya menatap kosong ke arah jendela. Arga tak lagi mencoba mencari kata-kata bijak. Ia hanya duduk di sampingnya, menemani. Seminggu kemudian, ibunya Arga datang. Wajahnya terlihat berbeda, tak lagi penuh tuntutan, melainkan penyesalan. Ibu dengar semuanya, katanya lirih. Dina menunduk. Ibu, minta maaf, lanjutnya. Suaranya bergetar. Ibu terlalu keras selama ini. Arga terdiam. Permintaan maaf itu terlambat, tetapi tetap berarti. Dina menatap ibu mertuanya. Ada banyak luka yang belum sembuh, tetapi ia terlalu lelah untuk menyimpan dendam. Kita semua tidak tahu takdir, jawab Dina pelan. Ibunya Arga menangis. Untuk pertama kalinya, ia memeluk Dina tanpa embel-embel nasihat, tanpa tekanan. Waktu berjalan, tetapi rasa kehilangan tak hilang begitu saja. Suatu sore, Dina membuka laci meja dan menemukan foto USG kecil yang pernah mereka cetak. Tangannya gemetar. Ia duduk di lantai kamar, memandangi titik kecil itu. Maaf ya, bisiknya. Arga masuk dan melihatnya. Ia duduk di samping Dina. Aku juga sering lihat foto itu diam-diam, katanya. Dina menoleh. Aku pikir aku harus kuat terus di depan kamu, lanjut Arga. Tapi sebenarnya aku juga hancur. Tangis Dina pecah lagi. Kali ini Arga ikut menangis. Bukan tangis penuh panik seperti di lorong rumah sakit, melainkan tangis pelepasan. Mereka saling memeluk, membiarkan kesedihan keluar tanpa ditahan. Beberapa minggu kemudian, Dina memutuskan kembali bekerja secara perlahan. Ia ingin kembali merasa menjadi dirinya sendiri. Di kantor, beberapa rekan menyambutnya dengan hati-hati. Ada yang tahu tentang kegugurannya. Ada yang hanya mendengar sekilas. Dina tersenyum tipis setiap kali ada yang bertanya, "Sudah baik kan?" Ia sadar, tidak semua luka terlihat. Namun satu hal berubah. Ia tak lagi merasa gagal sebagai perempuan. Ia tahu kini bahwa tubuhnya sudah berjuang sekuat mungkin. Dan itu cukup. Suatu malam, ketika mereka makan malam sederhana di rumah, Arga tiba-tiba berkata, "Aku mau kita konsultasi lagi nanti. Tapi bukan untuk buru-buru program hamil." Dina mengangkat alis. "Aku mau kita konsultasi untuk tahu kondisi kamu sebenarnya. Supaya kalau suatu hari kita siap lagi, kita tidak datang dengan ketakutan." Dina terdiam. "Kamu masih mau mencoba?" tanyanya hati-hati. Arga tersenyum kecil. "Aku mau mencoba hidup sama kamu. Soal anak, itu bagian dari hidup, bukan tujuan satu-satunya." Kalimat itu terasa hangat. Untuk pertama kalinya, Dina tak merasa keberadaannya bergantung pada rahimnya. Beberapa bulan berlalu. Mereka mengikuti konseling pernikahan. Belajar berbicara tanpa menyalahkan. Belajar mendengar tanpa defensif. Prosesnya tidak instan. Kadang mereka bertengkar kecil. Kadang rasa sedih tiba-tiba muncul ketika melihat bayi orang lain. Namun kini mereka menghadapinya bersama. Suatu pagi, Dina bangun lebih dulu. Ia berjalan ke teras, menikmati udara segar. Matahari baru saja terbit, sinarnya lembut. Arga keluar membawa 2 cangkir kopi. "Masih sedih?" tanyanya pelan. Dina tersenyum kecil. "Masih, tapi tidak sendirian." Arga duduk di sampingnya. "Kita mungkin kehilangan satu kesempatan," katanya. "Tapi kita dapat kesempatan lain." Kesempatan apa? Memulai ulang tanpa kebohongan, tanpa diam. Dina menatap langit. Permintaan hamil itu memang datang terlambat. Namun mungkin, pelajaran yang dibawanya datang tepat waktu. Ia menggenggam tangan Arga. "Kalau suatu hari Tuhan percaya lagi pada kita, kita terima," katanya pelan. "Kalau tidak, kita tetap cukup." Arga mengangguk. Angin pagi berembus lembut. Tidak ada janji besar. Tidak ada rencana muluk. Hanya 2 orang yang pernah hampir kehilangan segalanya.
dan kini memilih untuk tetap bersama. Di meja ruang tamu, foto USG kecil itu masih tersimpan rapi dalam bingkai sederhana. Bukan sebagai simbol kegagalan, melainkan sebagai pengingat bahwa cinta tidak selalu diukur dari siapa yang lahir. Kadang, cinta justru lahir dari siapa yang tetap bertahan setelah kehilangan.